Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Munawirul Buldani. Saya mahasiswa dari pasca sarjana di Institut Pesantren Babakan atau IPEBA. Teman-teman yang saya hormati dimanapun berada, bahwa sudah menjadi maklum, kita semua sadar saat ini kita berada di era digital, dan digitalisasi tidak hanya menyasar pada satu atau dua bidang, itu sudah menjadi transformatif universal yang menyasar hampir kepada seluruh sektor kehidupan kita: pertanian, industri, pertahanan, pemerintahan, administrasi, termasuk pendidikan. Nah, teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbicara tentang manfaat juga mudarat atau dampak positif atau negatif terkait teknologi dalam pendidikan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, transformasi digital itu sangat cepat sekali. Masih ingat dulu kita di kelas itu menulis menggunakan kapur tulis dan blackboard itu, sehingga ketika dihapus akan terlihat debu yang berterbangan kemana-mana. Kemudian terus bertransformasi menjadi whiteboard yang pulpennya menggunakan spidol, terus berkembang sampai saat ini yang terbaru kita sudah memiliki namanya smartboard, yang di situ bisa menulis hanya menggunakan jari saja, kemudian menghapus tanpa meninggalkan jejak, dan papan tulis tersebut atau smartboard tersebut tidak hanya untuk menulis, akan tetapi juga bisa digunakan untuk browsing, kemudian bisa untuk menonton, menyajikan audio visual. Nah, itu semua suatu kemajuan yang pastinya memiliki dampak yang positif, juga memiliki dampak negatif. Teman-teman dimanapun berada, dampak positif dari perkembangan teknologi ini memang sangatlah banyak. Di antaranya dengan adanya teknologi, dengan adanya digital ini, kita bisa mendapatkan bahan ajar yang sangat luas, sangat banyak, dan pastinya lebih mudah. Kemudian kita bisa belajar dimanapun, kapanpun, bahkan mungkin kepada siapapun melalui media teknologi tersebut. Namun tidak hanya tentang sisi positif yang harus kita ketahui, ada juga sisi negatif dari teknologi yang tidak kalah banyak juga. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas dua saja terkait dampak positif dari teknologi. Satu, tentang dampak negatif. Satu, dampak negatifnya itu jadi menciptakan generasi yang malas secara kognitif. Maksudnya dia malas melalui tahapan-tahapan belajar sebagaimana yang seharusnya. Dulu ketika kita punya tugas atau ketika kita ingin mengetahui sesuatu, maka kita kalau tidak bertanya langsung kepada gurunya, kita mencari buku, kemudian ada proses membaca, menulis, kemudian menganalisis, sampai pada akhirnya kita mendapatkan sebuah kesimpulan, yang kemudian kesimpulan itu masih juga perlu dipaparkan dan diperbaiki.
kesimpulan lu. Nah sekarang proses itu sudah jarang dilakukan oleh generasi saat ini. Anak-anak pada zaman sekarang atau di era sekarang ini, mereka cenderung lebih cepat mendapatkan kesimpulan tanpa harus melalui tahapan-tahapan tersebut. Karena dengan dia mencari informasi melalui digital, cukup ketik dan klik, maka tidak hanya cara mengerjakannya, akan tetapi hasilnya pun sudah ada. Jadi bukan mungkin, sebelum munculnya AI seperti saat ini, ketika kita ingin mencari jawaban tentang sesuatu, maka ketika kita tulis di kolom pencarian akan muncul cara untuk mengerjakannya, atau akan muncul beberapa tulisan yang di situ tidak langsung kepada jawaban, akan tetapi lebih luas, sehingga masih ada proses membaca, juga masih ada proses menganalisis. Nah saat ini tidak cukup klik pertanyaan maka akan muncul jawabannya. Ya itu sehingga anak-anak kita hanya sebatas copy paste. Tugas terselesaikan, pertanyaan terjawab, namun pemahaman, ya begitulah, pemahaman tidak mereka dapatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dampak negatifnya, generasi kita saat ini mereka lebih ketergantungan kepada otomatisasi yang dimaksud ya hampir mirip dengan yang tadi dipaparkan, bahwa mereka malas untuk berpikir, malas untuk berproses, ingin hal-hal yang sifatnya instan, bisa cepat, dan mereka menganggapnya itu tepat. Nah, mereka menganggap bahwa mereka mampu mengerjakan, padahal sebenarnya mereka tidak mampu mengerjakan, mereka hanya bisa mengerjakan, tapi tidak mampu. Bisa dalam artian pekerjaannya selesai, tapi bukan dia yang bekerja, melainkan adalah teknologi. Teman-teman yang saya hormati, dampak dari itu semua yang paling berbahaya adalah akan munculnya generasi yang malas berproses, ingin instan, ingin hasil yang langsung. Padahal kita semua sudah tahu, bukan hanya tentang keberhasilan, yang bermakna adalah proses untuk menciptakan keberhasilan tersebut. Seringkali kita melakukan sesuatu, kemudian kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, akan tetapi karena proses yang benar justru kita mendapatkan hal lain dari apa yang kita inginkan, dan itu bahkan kadang-kadang lebih bagus daripada yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, proses itu kan penting. Proses itu penting karena segala sesuatu memang diciptakan harus berproses. Ketika seseorang tidak sabar dengan proses tersebut, maka akan muncul watak atau karakter mudah patah semangat, mudah menyerah, mudah depresi, mudah merasa gagal, dan lain-lain. Nah ini menjadi warning buat kita semua sebagai para pendidik untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Kita harus berpikir keras bagaimana teknologi ini tidak hanya bermanfaat, akan tetapi bukan hanya memberikan manfaat, akan menunjukkan manfaat dari teknologi, akan tetapi memberikan pemahaman tentang mudorotnya sehingga hal ini bisa diantisipasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.